kita kembali ke topik Bapak menjawab tadi bagaimana pembuktiannya. Itu nanti di proses persidangan. Lalu pertanyaannya, Bang Egy juga bisa menanggapi. Kenapa langsung ditahan dengan proses yang dianggap kilat oleh kuasa hukum? Hanya 17 hari Habib Bahar langsung ditahan. Bang Egy. Ya, memang dari sisi pendekatan hukum, ini hak subjektif polisi. Jadi namanya subjektif kan lawannya objektif ya. Kita nggak bisa persoalkan itu karena itu subjektif polisi ya begitu. Biasanya alasan melarikan diri kalau tidak menghilangkan barang bukti. Ya sudah, undang-undang memberikan kewenangan polisi itu hak subjektif. Nah saya sebagai lawyer dibebani untuk objektif. Nah, misalnya tadi kaitan dengan Adinda Islah, mana ada cabut kuku dan sebagainya. Ada, ini videonya ada tadi. Itu alat bukti juga. Harusnya dengan adanya alat bukti ini nggak ada tuduhan hoak, nggak ada tuduhan menyebarkan informasi bohong. Cuma mau nggak ini? Coba TV One tayangkan dong video-video yang ada coba. Itu. Kalau mengenai hal itu kan nanti kita di persidangan beda hal. Oke. Tapi itu maksudnya sudah menjawab pertanyaan ada apa tidak ada. Clear toh? Harusnya nggak ada. Ada kemungkinan untuk melarikan diri misalnya kemudian subjektivitas ini dimunculkan? Karena sejarahnya Habib Bahar itu pernah di penjara dan dia kooperatif. Dia diundang ke Bandung, dia datang. Dia gentle orang itu. Itu saya salut dari segitu. Nggak ada yang berani untuk begitu, relatif ya. Nah oleh karena itu nggak ada alasan untuk bagaimana larikan. Nah dia gentle, dia ada videonya. Bahwa saya sebagai warga negara Indonesia yang baik berani menghadapi proses hukum ya Bang. Subjektif itu tadi. Kalau begitu kita berikan kesempatan dulu Habib Zain. Ya kan saya udah bilang hak subjektif ini mau gimana? Kita berikan dulu kesempatan. Saya itu, brother. Oke, saya nggak mau masuk masalah hukum ini, udah capek lah. Jadi biar nanti pengadilan lah yang lebih tahu. Cuma saya ingin berbicara satu. Saya ingin memperkenalkan diri lah. Saya ini bergerak di sini melawan kelompok-kelompok radikal nih yang dikomando oleh gerombolan Bahar dan Rizik. Itu bukan orang baru. Semenjak berdiri EPI itu saya sudah ngelawan. Boleh tanyakan sama orang. Saya diancam sana kemari. Jadi yang dibacaan ayat tadi oleh Pak Egy itu yang tentang tegakkan keadilan, sekalipun saya ini juga Habib, saya nggak akan benarkan Habib. Itu saya punya sikap. Saya diteror macam-macam. Bagi saya itu Rizik itu bukan Islami dan dia menghina Nabi. Kita kembali ke konteks boleh? Entar dulu, saya mau bicara konteksnya. Nanti kembali ke konteks itu. Jadi gerakan ini gerakan bukan Islami. Lah diturunkan oleh Bahar ini. Dia kan sering mengklaim-klaim atas nama Habib. Jadi Bahar ini dan Rizik tidak bisa dilepaskan dari etnisnya. Kalau bukan Habib, nggak ada yang ikut. Lah Habib ini dijadiin jargon oleh orang-orang yang badut politik yang ambil kekuasaan, memanfaatkan. Jadi jangan dilepaskan Bahar ini dengan Habib. Kalau ketua EPI itu bukan dipimpin oleh Rizik Sahab, tidak ada orang yang ngikutin dan tidak ada Habib yang mendukung. Ini munafik. Lah, gerakan Bahar ini sudah gerakan bukan Islam. Dia pesanan di gerakan ini. Caci maki di tudingan Maulud. Anda keras, harus ada bukti nih Habib Zain. Loh, bukti, saya bisa saksi bukti loh. Caci maki di Maulud. Itu kalau Maulud tuh, kebiasaan orang kaum Maulud, berdiri itu mendatangkan Rasul. Ini caci maki. Yang ngaku katanya cucunya, ini enggak benar. Terus dia ini merasa apa? Hanya Tuhan yang pilih dia. Orang lain ini enggak ada yang punya tahu agama. NU tuh enggak tahu. Muhammadiyah nggak tahu, Habib Lutfi nggak tahu, Quraisy nggak tahu. Dia petantang-petantang seperti dia, saya mau jihad. Waktu dia melawan Pak Dudung, saya ulama bukan dia aja. Dia mengatakan, ya orang yang tidak bisa menangkap ucapan Pak Dudung, itu bagi saya, kalau orang akalnya pendek, ya kebencian. Jelas sekali yo, dia mengatakan, saya berdoa pakai bahasa Indonesia, Tuhan saya bukan Arab. Kenapa? Ini negatif kok. Justru yang menolak apa? Menganggap Tuhan itu Arab. Seperti Tuhan tidak tuli, apa saya dimarahin? Ini kenapa? Tapi buktinya pelaporan yang diusut bukan soal Jenderal Dudung, tapi pelaporan yang dimargasi. Terlepas itu dulu. Ini kan itu di masjid. Terjadilah ini Bahar. Kalau saya bilang Bahar ini apa? Dari kemarin harus ditangkap. Tadi mengatakan pengacaranya, kok yang lain nggak ditangkap? Itu Denny Sergar. Dia perorangan. Kalau Bahar ini apa? Ingin menggerakkan massa. Ini bahaya. Ini orang-orang awam ikut dia. Tapi pihak kepolisian tidak menyebut hal itu. Terlepas dulu, itu ada efeknya. Kenapa Bahar diambil duluan, kok lain-lain enggak? Karena bahaya ini Bahar. Untuk NKRI ini bahaya. Dia menggiring orang. Orang awam suruh ikut.
Jadi tidak salah. Harusnya bagi saya itu kemarin, waktu dia melecehkan TNI itu, Bahar itu tangkap. Karena kalau sudah marwah TNI hilang, negeri ini habis. Dengan tuduhan serampangan, didatengin TNI ke rumah. Loh, TNI juga punya hak silaturahmi ya. Tapi Bahar juga diteror, ada 3 Itu loh, itu bisa jadi sandiwara dia. sandiwara Kalau dia. mau teror, pukul aja di luar. Bisa aja tuh kambing dikirim sama dia. Ini orang-orang nggak benar. Itu kan masih Tapi dugaan loh, ya, Beb? Saya juga menduga, boleh dong. Kalau dia menduga, saya menduga. Bisa aja dikirim. Ini semua ada rekayasa. Bahar ini ada sutradaranya, bukan jalan sendiri. Ada yang memanage. Siapa itu yang Ya sudahlah, Anda tahulah. Orang-orang yang nggak suka lah. Ini beda Harus versi ada habis itu. datanya, Tadi Beb. kuasa hukum menyatakan ada sponsornya Ada yang sponsor. menangkap Kan kuasa Bahar hukum, bin kan Smith. kuasa hukum dia juga menduga. Saya boleh dong, saya juga menduga. Kan kuasa hukum itu menduga ini ada grand design. Loh, ini sudah nggak benar. Biarkan dulu pemerintahan. Jadi jangan disamakan Bahar dengan person. Bahar ini membawa umat banyak menyesatkan. Tapi Anda juga menduga bahwa ada grand design untuk menggiring Habib Dah, boleh dong, Bahar saya ini juga menuju ke menduga. sel? Karena apa? Semua itu ada sutradara. Bisa jadi. Lah, kalau yang diperankan oleh pemerintah wajar. Kenapa mengaman? Gak usah Habib didewa-dewakan, gak usah Habib. Semua sama saja. Ini ada kultus-kultus yang salah. Gak usah didewa. Lah, kenapa bahayanya Bahar ini? Karena orang awam ikut. Nanti dibumbuin gak dapat syafaat. Menurut Anda proses hukum yang dijalani Habib Bahar ini apakah sudah sesuai prosedur atau ada Sangat kejanggalan? sangat prosedur. Kalau bicara tadi Bahar bicara kata apa? Saya demi keadilan dan demokrasi, saya nggak takut. Loh, Anda nggak adil. Mana sih perjuangannya Bahar yang Islami? Gebukin anak kecil, gebukin supir Grab. Oke, jadi tidak ada Kok kejanggalan di teriak-teriak sini ya. jihad, kok teriak-teriak Islam? Jangan klaim-klaim Tuhan milik Anda. Ini yang bahaya. Kalau Bahar tuh bicara sendiri di kamarnya atau bicara sama Pak Hasan Hekal berdua, saya nggak gubris. Ini pembicaraan Bahar ini apa? Bisa mengaruhi orang awam untuk makan. Harus ini ditangkap. Babe Haikal Ini tuduhan tanggapannya, yang cukup pengaruh serius, Bahar Bang bin Beb. Smith yang diwaspadai, yang dikhawatirkan oleh Habib Zain tadi. Begini, kita punya lembaga yang sangat terhormat, namanya Majelis Ulama Indonesia. Ya, sejak kapan kita ini menghakimi orang di meja, mengatakan si A salah, si B nggak benar, si B sesat? Sejak kapan? Kalau saya berprinsip, kalau ternyata ada seorang penceramah yang bahasanya kurang pas begini, harusnya bukan sebuah proses penangkapan dulu. Dialog. Sejak kapan kita ini kehilangan kesempatan untuk dialog? Karena ada pembiaran. Pak Hasan sebentar. Sebentar. Dialog ini akan menyelesaikan semua masalah. Dialog akan menghilangkan kecurigaan. Yang Habib Zain katakan juga mengandung unsur kecurigaan, bahkan mengandung unsur tuduhan. Kenapa nggak duduk dialog, Meskipun ada unsur difasilitasi oleh MUI sebagai fasilitator. Andai kata apa yang dikatakan Habib Bahar itu kemarin salah, kemudian ada masalah dengan Pak Dudung, lalu didudukan dengan MUI, cantik sekali. Seharusnya kita udah berpikir ke sana. Kalau sekarang ini ditutup dialog ini dengan narasi yang terakhir dari Habib Zain, penutupnya itu nggak indah, tidak mencerminkan sebuah persatuan. Begitu loh. Bentar dulu, mau dialog gimana? Kalau Bahar itu punya kuping, punya akal, banyak orang yang nggak suka. Loh, ada NU dukung dia. Apa NU itu goblok? Habib Gores dukung dia. Apa Habib Gores goblok? Kalau dia punya telinga yang baik, hatinya bersih, dia berhenti. Nggak harus Habib dialog Zain, dong. Saya nggak sanggup nih menanggapi bahasa Habib Zain yang kasar begini. Loh, kok begini, kasar begini. gimana? Anda kan membela Bahar. Enggak. Anda memperalat Habib. Nggak. Anda mau jual Habib. Nggak, Sudahlah. nggak, Anda nggak. jangan bersilat lidah, saya tahu. Gini, Anda gini. pernah ngatain keturunan Nabi itu kafir kok. Loh, Aduh, itu apa? fitnah. Loh, Itu fitnah. apa Anda bicara? Itu fitnah. Anak bapaknya Imam Ali kafir. Itu fitnah. Anda Kita memperalat kembali Habib. ke konteks Saya terlebih buktikan. dulu. Kita Waktu tidak kita mengungkit sedikit itu soalnya, fitnah. Beb. Kita Saya tidak buktikan. mengungkit Itu pernyataan-pernyataan yang tidak Tunggu ya, saya terbukti. buktikan. Itu ditulis Jangan fitnah. enggak, itu ditulis Anda oleh bersilat seorang lidah. Twitter. Anda mau jual Habib. Lu bagaimana menjual? Sudah. Kita Saya tahan, tahu Babe Anda. Haikal, Habib sih kita tahan, kita berikan kesempatan ke Bang Enggak. Jadi Islah, silakan. begini. Ini kan sebenarnya adalah titik kuncinya kepada kesadaran. Saya juga berharap bahwa tidak semua persoalan yang berkaitan dengan agama ini harus diselesaikan dengan law enforcement sebenarnya. Tapi law enforcement bagaimanapun itu adalah salah satu instrumen untuk membangun kesadaran-kesadaran kognitif dari setiap penceramah maupun kepada umat. Kalau kemudian ini juga tidak menyadarkan
saya kira tindakan polisi untuk menangkap juga tidak ada salahnya. Kan di situ persoalannya. Bahar bin Smith ini pernah ditangkap dan dipenjara. Lalu sekarang dipenjara lagi. Titik kesadarannya di mana diharapkannya? Satu hal adalah saya terus terang figur-figur seperti Bahar bin Smith ini adalah figur favorit untuk tahun-tahun politik ke depan. Apalagi nanti tahun 2024. Guliran-guliran politisasi agama ini akan menggelembung besar dan tokoh yang akan diglorifikasi sudah pasti antara Rizik atau Bahar Smith. Ini akan menjadi tandem yang luar biasa untuk memporak-porandakan dan membangun sekat-sekat sosial politik di dalam kebangsaan kita. Apakah kemudian law enforcement ini menjadi suatu penyelesaian yang baku untuk menghindari agitasi-agitasi politik? Saya sangat setuju kalau kemudian nanti polisi akan melakukan restoratif justice misalnya. Saya lebih setuju untuk melakukan itu. Untuk apa? Supaya guliran-guliran caci maki kebencian ini berbasis agama ini tidak terjadi. Kalau berbicara atas nama agama, Abdurrahman bin Muljam yang memenggal leher Sayyidina Ali itu, yang memenggal itu sampai dibakar hidup-hidup tetap tidak mengakui kesalahannya. Sampai dia mati tidak mau mengakui kesalahannya karena dia menganggap ini membela agama. Ini literaturnya komplit soal ini. Nah, kalau kita ingin mengharap kesadaran dari Bahar bin Smith dengan dipenjara, saya kira juga tidak akan menyelesaikan permasalahan. Tapi kenapa mahasiswa mengaitkan dengan politik? Kesannya kayak ini dipolitisasi Jangan kasusnya sampai ini mahasiswa. jadi Itu pecah kan belah kesan di yang bawah, bisa Mas timbul. Ilham. Hati-hati. Sepanjang sejarah, kekerasan dan caci maki atau kebencian dalam agama itu ketika bersentuhan dengan politik. Karena apa? Karena setiap kejahatan yang menggunakan narasi agama itu akan selalu terlihat terhormat. Kita lihat sesama agama Islam membunuh Sayyidina Utsman, membunuh Sayyidina Ali, membunuh Sayyidina Husain, membunuh Sayyidina Hasan, dan pembunuhan-pembunuhan sesama orang Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab. Ini semua apa? Ketika bersentuhan dengan politik. Dengan politik membuat orang seperti orang mabuk. Dengan politik orang kemudian membuat jadi gila dan keluar dari postulat agama. Ini yang harus dibangun. Jadi intinya Anda melihat Bahar ditangkap supaya ada efek jerah, tidak lagi figur seperti Bahar. Seharusnya narasi-narasi kebencian seperti yang dilakukan oleh Bahar dan Rizik Syihab ini seharusnya itu timbul dari kesadaran mereka. Oke. Bahwa kalau agama ini dibangun dengan cara begitu, pada akhirnya orang tidak tertarik kepada agama, bos. Begini ya, begini. Sekali lagi. Singkat, Babe. Sekali lagi. Sampai kapan kita begini? Itu pertanyaan saya, ya. Sampai kapan kita begini? Sepantasnya nggak ada komporin, ya. Sepantasnya mulai ke depan ini, ya, lakukanlah semua dialog. Kalau itu dirasa salah, panggil, dialogin, ajak ngobrol, dan mohon jadikanlah MUI, Majelis Ulama Indonesia, sebagai pionir, sebagai fasilitator. Kalau ternyata awalnya dari ucapan Pak Dudung yang dianggap salah, ngobrol baik-baik di Majelis Ulama Indonesia, pasti nggak akan ada kejadian kayak begini. Oke, kalau begitu kita minta respon dulu Gitu Bang loh. Egy Sujana. Jadi, Apakah memang semua damai, hal ini tenang, harus tertib ke digiring depan. menuju ke Ahlus meja Sunnah hijau? wal Jamaah. Babe, kita berikan kesempatan untuk Bang Egy. Ya, Silakan. terima kasih. Kalau berpikir kita yang sudah saya ucapkan secara ausjubedil, betul-betul objektif ya, itu harus dilihat dalam konteks fungsi agama. Saya memahaminya dari surat Al-Baqarah ayat 216, amanu, hajaru, jahadu. Ini tiga kesatuan yang nggak bisa pisah. Keimanan itu harus dibuktikan dalam bentuk perubahan nilai menjadi hijrah. Hijrah nggak bakal tercapai kalau tidak ditopang oleh suasana jihad. Konstruk jihad itu ada dalam ajaran Islam. Sementara kalau diikutin dataran berpikir Habib Kribo ini ya nggak ada jihad-jihad lah, damai-damai aja dan lain sebagainya. Nah, itu Kedamaian kan juga jihad, Bang. jihad. Menciptakan kedamaian itu adalah antum bagian dari kan jihad. Ahli filsafat ngerti. Saya hormat teman-teman. Bagaimana kok muncul kata damai kalau belum perang? Loh, ini saya sedang jihad ini. Perang lagi. dulu Loh, baru damai. Jihad tuh nggak harus pedang dong. Kapan Waduh. damai itu? Loh. Kok nggak level lah? Kok ilmunya Loh, Anda ada juga kok? nggak level. Jangan Udah sok-sok apa lu? Anda merasa Islam. Nggak ada. Giliran Bapak Nah, bergiliran. kita ini bicara nih dia jihad. Giliran kita ngomong. Baik, Bang Egy Mau boleh ngerti singkat. etika kok? Biasa aja.
Jadi oleh karena itu kita mau pakai konstruk damai tapi nggak pernah perang, ya nggak mungkin. Mesti perang dulu. Itulah konstruk jihad. Maksudnya perang pakai senjata? Ya nggak ada urusan, itu diam aja lah. Oleh karena itu konteks tadi amanu hajaru jahadu itu satu paket yang nggak bisa pisah. Itu kalau bicara fungsi agama. Nah sekarang kalian menentang itu, saya ngerti dengan segala hal-hal yang berkait dengan itu untuk lebih menjaga Indonesia ini. Setuju saya. Nggak ada. Tapi juga kalau dia bilang suruh hentikan, mau kita hentikan. Juga jangan ganggu kita dong istilahnya. Atau umat yang betul-betul mau berbuat dengan kebaikan umatnya itu. Selalu dipojokkan. Kan bilang dia memisahkan antara kelompok dengan perorangan. Seperti Ade Armando, si Denny Siregar. Narasi dipojokkan Bukan saya begitu tidak dong. setuju. Hukum itu pasal 27 ayat 1 berkesamaan. Loh, siapa yang dalam menunjukkan pemerintahan gitu. loh? Siapa- Mereka sudah dilaporkan Apa berapa? sa- Tidak dipidana. Tidak salah Tidak kok. diproses. Lo tidak salah kok harus diproses. Betul, udah dilaporkan Lah, begini. laporan kalau tidak salah apa diproses? Lah saya tanya. Ini konstruknya kalau pertanyaan dari Haikal dijawab belum apa-apa sudah tersangka. Belum dialog, belum segala macam lah, ada proses dan lain sebagainya Pemanggilan lah. pertama. Pelaporan- Nah, ini sudah dilaporkan Loh, tidak salah. bertahun-tahun tidak diproses. Emang tidak salah kok diproses. Nah, egaliter hukumnya Loh, di mana? bukan. Diskriminatifnya Kok terjadi. diskriminasi? Kalau salah diproses, kalau nggak salah masa diproses? Kau ngerti hukum nggak? Loh, apa setiap laporan harus diproses? Saya mau tanya. Nah, kalau bicara hukum harus. Karena itulah Biarpun pelayanan. nggak salah. Kau tahu Loh, fungsi biarpun polisi. nggak salah. Fungsi polisi Loh. dengan triberatanya Loh. apa? Satu apa? Nggak tahu, lu nggak punya ilmunya kau. Jangan berlaku tuh. Begini. Tolong dijaga Polisi itu diksi-diksinya, mengayomi, Bapak-bapak. melayani Gini, rakyat. gini, please. Nggak boleh kau Secara nggak ngerti beretika hukum itu. Bapak-bapak, mohon maaf masih Jadi oleh singkat karena saja. itu saya ini reaksi karena belagunya ini orang ini gitu loh. Iya dong. Kalau saya ngomong kan Oh, bangga kita di terus. sini berdialog Mohon maaf, dengan Bang etika. Edi. Waktu kau ngomong, Diksi-diksinya aku mohon diam. dijaga, Bang. Ya memang santai karena kau yang bikin nggak santai. Nah, ya sudah kalau santai lu jangan ngomong, diam. Nah, 1 menit lagi Ya, Bang Egy. bentar, oleh Waktunya karena 1 menit itu- lagi Bang Egy sebelum kita closing. ya dalam perspektif hukum ini solusi ya. Kalau tawaran Ya, saya solusi. silakan, ini yang mendamaikan berdasarkan semuanya. ajaran Islam, Baik. bro. Saya sayang dengan teman-teman saya polisi. Saya sayang juga dengan Habib Bahar. Saya kenal semuanya itu. Ya, maka konstruknya itu harus jujur dalam perspektif Islam. Islam mengajarkan ada kisos, ada pembunuhan, mesti dibunuh lagi. Dengar dulu sebentar, brother, jangan salah sangka dulu cara berpikir saya. Nah, ada kisos tidak boleh jalan atau tidak perlu dijalankan kalau ada pemaafan dari keluarga, jika ada. Nah, persoalannya mau nggak dialog untuk itu? Kalau mau, bayar diat. Ini abang menggiring seolah-olah kita ini menggunakan hukum Islam. Bukan menggunakan Ini Islam. kita menggunakan KUHP, Undang-Undang Itu tadi secara ITE, hukum Undang-Undang sebenarnya, Terorisme. Saya kira Jangan begitu, brother. Enggak, jangan ini menggiring. hukum positif, dasar negara kita ini Tuhan, pasal 29 ayat 1. UUD 45. Saya justru lebih Tuhan sepakat. yang dimaksud adalah Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Saya ini Jadi kalau- diberlaku secara hukum positif. Saya Kenapa ini enggak? kalau lihat Islamnya Pak Egy ini horor, serem. Ngomong lagi. enggak. Tenang, Mungkin yang tenang. dimaksud adalah Cerita dengan di restoratif Baik, Bapak, justice tenang. misalnya. Mohon Kita maaf. tahan terlebih dahulu Kita harus catatan jeda. demokrasi. Catatan ini kan demokrasi. saya nawarin solusi Pemirsa, untuk kita akan kebaikan. segera kembali sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Saat ini kami sudah kehadiran Kiai Haji Sumarno Safei. Silakan Pak Kiai, Assalamualaikum, Pak Kiai. ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para pemirsa yang budiman dan sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang dalam keadaan sehat walafiat dimasuk tahun 2022. Memang tahun ini adalah yang diawali dengan aneka ragam peristiwa. Inilah kado yang paling hebat di tahun 2022. Mudah-mudahan peristiwa itu akan jadi pembelajaran yang besar buat kita. Baru-baru ini kita dengar ada peristiwa hukum yang terjadi yang menyangkut seorang pendakwah yang kemudian dengan cara tiba-tiba secepat kilat langsung ditetapkan jadi tersangka. Itu adalah hak penegak hukum. Dan itu adalah bagian wilayah hukum.
Yang terpenting bagi kita pembelajaran adalah bagaimana kita sebagai warga negara yang harus sekarang taat hukum. Dan ini yang paling sulit harus kita bangun bersama. Sebab jangan kita hanya pandai berbicara tentang hukum, tapi nggak pandai kita sadar terhadap hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan agama agar manusia bisa tertata. Di dalam agama ada ajaran-ajaran, di dalam agama ada aturan-aturan, di dalam agama ada hukum yang harus ditegakkan. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Yang pertama adalah buat diri kita sendiri, baru buat keluarga kita. Jikalau kita sudah mampu menata diri kita dengan baik dalam aturan jalan kehidupan, insya Allah keluarga kita akan jadi baik, masyarakat kita jadi baik. Kalau kita menyikapi dan melihat dari kasus yang terjadi saat ini, kalau boleh saya ambil ada 3 hal yang perlu kita ambil. Pelajaran buat kita. Inilah buah karya daripada kebuntuan komunikasi. Kebuntuan komunikasi, kebuntuan dialog di antara kita anak bangsa. Maka terjadi hal-hal yang semacam ini. Ini prihatin dan memalukan. Nggak pantas harus terjadi seperti ini di tengah-tengah kita. Kenapa bisa terjadi begini? Siapapun manusianya, apapun pangkat jabatan kedudukannya. Ketika yang namanya sudah ada kekurangan, ada kesalahan, kalau pandai kita bisa berkomunikasi dengan segala lapisan yang ada di tengah-tengah kita, insya Allah akan terjalin dengan baik. Yang kedua, kita harus membangun etika. Ketika etika ini kita langgar masing-masing, akhir terjadi benturan tupoksi. Yang satu mengambil kemana, yang satu lari kemana. Akibatnya bertolak belakang. Sementara antara bangsa dan negara kita ini adalah yang terdiri dengan berbagai anak suku bangsa, yang berdiri dengan berbagai macam etis dan agama. Kita harus sadar peran ulama dan peran TNI Polri dan peran penegak hukum sama fungsinya dan sama beratnya. Ulama menjaga peran bangsa untuk bagaimana membangun moral, TNI bagaimana membangun teritorial, dan harus seiring seirama. Makanya saya amat khawatir ketika peristiwa ini terjadi, seakan-akan ada klik desain yang paling mengkhawatirkan adalah ingin memecah belah antara ulama dan TNI. Harus kita sadar bahwasannya sekarang ini adalah biarkan penegakan hukum harus berjalan. Biarkan pengadilan yang memutuskan. Tidak boleh ada intervensi pada pihak manapun. Karena kita berikan kuasa, negara kita adalah negara hukum. Nanti bagaimana hukum yang menentukan? Mari kita terima dengan lapang dada dan tangan terbuka. Yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Tapi kebenaran manusia masih ada jalan terakhir di hadapan Allah. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu adalah dari Tuhan kamu. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali kamu ragu terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah, ridho dan inayah. Peristiwa hari ini kepada kita jadikan pelajaran buat hari esok. Dan tahun 2022 insya Allah bangsa Indonesia bisa bangkit dan jauh lebih baik bisa menjawab segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun wabillahi taufiq wal hidayah sumaridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Haji Sumarno Safei, Bang Egy Sujana, Babe Haikal Hasan sudah hadir di Catatan Demokrasi. Terima kasih juga Mas Islan dan juga Habib Sin tadi juga sudah bergabung bersama kami. Ada Ikhwan Tuan Kota pengacara dari Bahar bin Smith. Terima kasih. Saya Maria Asgaf pamit undur diri. Dan saya Andro Menda Merkuri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.